Akibat kesampingkan timnas, dua keturunan gagal tembus skuad Belanda. Trisula lini tengah timnas buat Irak dan Filipina cemas. Berkoar sebelum bertempur, Filipina kena sial. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Akibat kesampingkan timnas, dua keturunan gagal tembus skuad Belanda. Federasi Sepak Bola Belanda telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dari 30 nama yang terlihat, tidak ada nama Kevin Dykes dan Miss Hilgers. Dan fakta tersebut langsung menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pada Jumat 17 Mei dini hari kemarin, KNVB telah mengumumkan 30 nama seperti Frankie de Jong, Virgil van Dijk hingga pemain keturunan Indonesia Tijani Reinders. Kendati demikian, pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Kevin Dykes dan Miss Hilgers tidak ada dalam daftar 30 pemain tersebut. Padahal Dykes dan Hilgers tengah berjuang untuk merebut tempat di tim berjuluk The Orange tersebut. Alasan itu pula yang membuat Dykes dan Hilgers sejauh ini belum mau menerima ajakan PSSI untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dykes sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk membela timnas Belanda U19, U20 hingga U21. Namun pemain FC Copenhagen itu masih belum dipercaya untuk masuk ke tim senior. Hilgers juga pernah sekali membela timnas Belanda U21, namun sejauh ini pemain 20 FC itu belum juga naik ke tim senior. Lantas melihat kondisi itu semua, akankah Dykes dan Hilgers beralih untuk membela timnas Indonesia? Kemungkinan itu akan ada jika Hilgers dan Dykes merasa putus asa untuk menembus skuad timnas Belanda. Pilihan membela timnas Indonesia pun menjadi opsi terbaik, toh sudah banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang kini membela Garuda. Sebut saja seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi. Kendati demikian, perlu diketahui nantinya 4 nama dari 30 pemain yang sudah diumumkan itu akan dicoret dari skuad sementara Euro 2024 tersebut. Sebab Euro 2024 hanya membolehkan setiap negara mendaftarkan maksimal 26 pemain dan minimal 23 nama. Jumlah maksimal 26 pemain tersebut pun sejatinya bertambah dari edisi sebelumnya yang hanya 23 nama. Belanda maupun negara peserta Euro 2024 masih memiliki waktu untuk menentukan skuad yang akan dibawa ke Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Trisula lini tengah timnas buat Irak dan Filipina cemas. Timnas Indonesia bakal meneruskan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F di ajang ini. Tim besutan Sintayong ini akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni mendatang. 5 hari berselang di tempat yang sama, giliran Filipina yang akan dijamu oleh timnas Indonesia. Ada 22 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi dua laga ini. Dari 22 nama tersebut, 4 diantaranya berposisi sebagai gelandang. Mulai dari gelandang bertahan hingga gelandang serang. Ya, mereka ialah Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. 4 pemain inilah yang diharapkan jadi generator di ruang mesin skuad Garuda. Nama pertama yang ada dalam daftar gelandang timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina adalah Tom Haye. Pemain Herrenveen ini berposisi natural sebagai gelandang tengah, namun ia bisa juga difungsikan sebagai deep lying playmaker. Dalam dua laga timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina, Haye hampir dipastikan akan menjadi pilihan utama. Kemampuannya mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola dengan umpan-umpan akurat membuat perannya di ruang mesin bakal sangat diandalkan skuad Garuda. Lalu Jenner merupakan salah satu gelandang terbaik Indonesia saat ini. Tak heran jika pemain Utrecht U21 ini sangat sibuk membela skuad Garuda di sejumlah kelompok umur. Sementara saat bersama timnas Indonesia, Jenner sudah 8 kali tampil. Walau masih berusia muda, Jenner piawai dalam membaca permainan. Ia gunakan kelebihannya ini untuk mematahkan serangan lawan melalui intercept-interceptnya. Tak hanya itu, Jenner juga apik mendistribusikan permainan Indonesia. Ia pun juga piawai melepas sepakan jarak jauh yang akurat.
Nama ketiga dalam daftar gelandang timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina adalah Marcelino Ferdinand. Pemain KMSK Denze ini berposisi natural gelandang serang, namun ia punya kemampuan dimainkan di sejumlah posisi lain. Berkoar sebelum bertempur, Filipina kena sial. Filipina menghadapi tantangan besar menjelang dua laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Azkals harus kehilangan 5 pemain keturunan mereka. Filipina dijadwalkan melawan Vietnam di pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Maiding National Stadium pada 6 Juni nanti. Setelah itu The Azkals akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni mendatang. Dalam upaya lolos ke putaran ketiga, Filipina sangat membutuhkan kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut. Saat ini Filipina berada di posisi keempat grup F dengan 1 poin, sehingga untuk meraih hasil positif, Filipina telah mempersiapkan kekuatan dengan memantau pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan Amerika Serikat. Pelatih Filipina Tom Saintfiet sempat menyatakan bahwa 8 pemain keturunan hampir siap untuk tampil pada Juni mendatang. Sempat yakin akan mengalahkan timnas Indonesia di SUGBK, namun Filipina tidak akan diperkuat oleh 5 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Jonas Salvan dari Vestri di Liga Islandia tidak dapat bermain karena masalah paspor. Sementara itu, Gerrit Holtman yang dipinjamkan VfL Bochum ke Darmstadt tidak memberikan respon terhadap panggilan Filipina. Selain itu, John Patrick Strauss dan Rafael Obermeier menolak untuk tampil bersama tim. Dan Bjorn Martin Christensen juga dipastikan absen karena cedera dan baru bisa bergabung pada September mendatang.